Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah. Salatan kamilatan ala rasulillah. Amma ba'du. Yang saya hormati para dewan juri dan teman-teman yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat, nikmat, serta hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul bermajlis ilmu dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa risalah kebenaran, membebaskan umatnya dari zaman kejahiliahan, dan semoga kita sebagai umatnya kelak mendapatkan syafaat di yaumul qiyamah. Amin. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkanlah saya menyampaikan pidato tentang pendidikan dengan judul Pendidikan Nasionalisme Mewujudkan Kesejahteraan. Teman-teman sekalian, apa makna dari nasionalisme yang sesungguhnya? Nasionalisme seringkali kita dengar ketika berbicara soal kemerdekaan Republik Indonesia. Bangsa Indonesia lahir karena semangat nasionalisme, semangat ingin terbebas dari belenggu kolonialisme, semangat ingin mewujudkan tatanan kehidupan yang merdeka. Semangat nasionalisme ini sudah mulai terasa ketika munculnya organisasi Budi Utomo yang didirikan oleh para pelajar dan juga mahasiswa, yang mana mengilhami berdirinya banyak organisasi pemuda pada waktu itu. Dan juga lahirnya banyak organisasi baik yang bercorak keagamaan maupun politik. Lahirnya beraneka ragam organisasi ini menjadi bukti bahwa nasionalisme dapat muncul karena bermacam-macam cara. Ada yang karena senasib seperjuangan, ketidakadilan, kebudayaan, ras, suku, bangsa, dan agama, di mana cita-cita yang hendak dicapai adalah sama, yaitu membebaskan rakyat dari penindasan menuju kesejahteraan rakyat Indonesia. Maka, nasionalisme ini dapat kita maknai sebagai rasa kesadaran cinta tanah air, kesadaran akan penderitaan saudara setanah air, kesadaran akan pentingnya persatuan di atas perbedaan. Dan nasionalisme ini menjadi karakter bagi bangsa Indonesia. Hadirin sekalian, lalu seperti apa nasionalisme yang terjadi sekarang ini? Dapat kita rasakan bahwa nasionalisme yang terjadi saat ini tak sekuat seperti semangat nasionalisme yang dimiliki oleh para perjuang kemerdekaan pada waktu itu, atau bisa dikatakan memudar. Ataukah ini hanya perasaan saya saja? Memudarnya nasionalisme dapat disebabkan oleh faktor yang terjadi dari luar maupun dari dalam masyarakat Indonesia. Misalnya saja, kekecewaan dari anggota kelompok masyarakat akan keputusan bersama yang memiliki nilai-nilai seperti keadilan, peri kemanusiaan, dan juga musyawarah kerap hanyalah menjadi wacana belaka. Dan hal ini yang menyebabkan masyarakat menjadi tidak peduli kepada lingkungan sekitar. Saat ini pula, nasionalisme seakan menjadikan masyarakat harus patuh dan tunduk sebagai wujud bela negara. Seperti aksi protes dari masyarakat penolak dianggap sebagai aksi yang tidak memiliki kesadaran cinta tanah air, sebagai aksi yang tidak nasionalis. Tidak hanya itu, generasi muda yang lebih bersikap individualisme, membanggakan budaya-budaya negara lain, lebih mencintai produk-produk negara lain, dan maraknya pertengkaran karena perbedaan. Ini adalah fenomena memudarnya nasionalisme pada saat sekarang. Teman-teman yang berbahagia, pendidikan merupakan hal yang penting dan patut dijadikan prioritas, karena dengan pendidikan, kemiskinan dapat tergantikan oleh kesejahteraan. Untuk mewujudkan cita-cita ini, maka isian pendidikan haruslah mencerdaskan dan menanamkan nilai-nilai progresif
seperti nasionalisme. Pendidikan nasionalisme merupakan upaya untuk menumbuhkan dan menguatkan semangat nasionalisme pada generasi muda. Dengan adanya pendidikan nasionalisme ini, maka generasi muda dapat memahami nilai-nilai nasionalisme Indonesia seperti kebersamaan, kesejahteraan sosial, dan internasionalisme yang mana nantinya dapat mewujudkan masyarakat yang adil dan yang berbahagia. Sekarang ini, pendidikan nasional kita menghadapi permasalahan yang pokok, di mana pendidikan berorientasi pada logika kapitalis. Hal ini akan berdampak pada menyingkirkan pentingnya pendidikan nasionalisme bagi generasi muda. Generasi muda dipaksa untuk menghamba pada ide korporatisme dan juga individualisme. Jika carut-marut pendidikan ini terus didomplengi oleh tujuan-tujuan di luar mencerdaskan kehidupan bangsa, maka nasib bangsa ini tinggallah menunggu kehancurannya. Haruslah ada agent of change yang peduli terhadap permasalahan bangsa Indonesia, dan generasi mudalah yang memiliki peran besar terhadap hal ini. Generasi muda adalah pilar, penggerak, pengawal jalannya pembangunan nasional untuk mewujudkan kesejahteraan. Hilangkan sikap acuh tak acuh terhadap persoalan bangsa Indonesia. Mari kita bumikan pendidikan nasionalisme dan berjuang untuk mewujudkan semangat nasionalisme yang sesungguhnya agar tercipta kesejahteraan rakyat Indonesia. Setiap orang bukanlah pimpinan, tetapi setiap orang adalah pemimpin. We are what we think, we are what we do. Lakukanlah yang terbaik sesuai versimu untuk rakyat Indonesia. Sekian pidato yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata dan tindakan. Semoga bermanfaat untuk kita dan memberikan semangat bagi generasi muda. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.